Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد. Saudara-saudariku muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan membahas secara umum tanda-tanda ataupun gangguan yang disebabkan oleh sihir. Yang pertama yaitu adalah as-suda'. As-suda' itu adalah pusing. Pusing, ya. Laisa lahu sababun adwiyyun ataupun udwiyyun. Laisa lahu sababun udwiyyun, tidak ada sebab secara fisik, ya. Tidak ada sebab musababnya, ataupun dia habis kehujanan, ataupun tekanan pekerjaan, ataupun masalah hutang, bukan, ya. Tidak ada sebab, ya. Sering pusing, ya. Dan keseringannya pusingnya itu kapan? Ketika saat dia bangun tidur, langsung pusing banget, ya. Ataupun dia pusing banget, pusingnya itu tiba-tiba dia langsung menyebabkan dia tertidur. Nah, ini problem ini. Atau umumnya orang disebutkan mungkin secara medisnya itu migrain. Nah, ini harus segera diruqyah. Ya. Biasanya sakitnya di depan, ya. Ya. Di depan bagian jidat ini, daerah kepala depan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah alamun fi zuhri. Dia merasa sakit, punggungnya sakit, terutama di daerah belikat, ya. Belikat itu sakit, nah, silakan, ya. Ataupun tulang belakang, ya, tulang belakang, ataupun bisa dikatakan juga di daerah tulang ekornya itu sakit, ya, ya, itu. Ototnya sering tegang, daerah belakangnya saraf-sarafnya kejang. Nah, ini problem ini. Sakit punggung pokoknya secara umum. Kemudian yang ketiga itulah sukutu sya'ri. Rambutnya sering rontok, ini terutama perempuan. Ya. Rontoknya nggak wajar. Rontoknya itu tidak wajar dan terkadang-kadang memiliki bentuk yang aneh ketika rontok itu. Ketika disisir, ya, menggumpal dan susah untuk dicerai-beraikan ataupun untuk dipisahkan. Nah, ini problem, ya. Kemudian yang keempat, zuhurul baqa, ya, muncul spot-spot ataupun bintik-bintik kebiru-biruan ataupun kemerah-merahan, ya, terutama di paha bagian dalam. Nah, biasanya ini muncul tanda-tanda ini, spot ini, bintik-bintik ini setelah bangun daripada tidur. Ya, dia lagi marah, emosi, kemudian dia tertidur, bangun dari tidur, muncul spot-spot tersebut, kemerah-merahan ataupun kebiru-biruan, ya, hamro ataupun zarqa, ataupun dia lagi nangis ataupun sedih, ya, dia tertidur, kemudian dia bangun, muncullah tanda-tanda tersebut. Nah, ini dia terkena sihir. Kemudian yang kelima yaitu adalah adamu indibadi dauratul haid binisbatin linnisa, ya. Periode menstruasinya tak teratur, ya. Periode menstruasinya tidak teratur ataupun jumlahnya, ya, itu banyak banget ataupun cukup panjang, cukup lama, ya, ataupun masa sucinya hanya sebentar saja. Ini problem, silahkan dicek, ya. Dan dia memiliki, di samping itu juga ada pendarahan dan juga memiliki infeksi ataupun problem di bagian organ intim, organ vitalnya, ya.
terutama perempuan ini, ataupun mengeluarkan bau yang nggak normal, ya. Di samping itu, ini problem juga ini, ya. Dan itu sudah berobat secara medis, secara klinik, ya, nggak sembuh-sembuh, ya. Silahkan ini diruqyah. Kemudian yang keenam, memiliki cakaran, ya, cakaran ataupun goresan-goresan di tubuhnya. Biasanya itu di daerah ketek ini, ya, di dada, kemudian di tangan, di lengan, kemudian di pinggul, ya, di pinggul, ya, di punggung, dan juga di paha. Ini cakaran, ya, cakaran. Dia timbul hilang, bukan karena bekas scratch mark itu orang melahirkan, bukan, ya, berbeda. Kemudian yang ketujuh adalah al-isabah bi ba'dil amrad al-udwiyah, ya, dia punya penyakit fisik, ya, yang kadang-kadang penyakitnya itu mudah sembuhnya, tetapi kadang-kadang muncul lagi, balik lagi, mudah sembuh dan mudah sakit lagi, mudah sembuh, mudah sakit, mudah sembuh, mudah sakit, sedemikian rupa. Dan itu nggak sembuh-sembuh secara medis, dibawa ke rumah sakit, dibawa ke klinik, nggak sembuh-sembuh, ya. Kemudian yang kedelapan, zuhuru ba'dal a'rad, muncul tanda-tanda, ya, yang mana itu berkaitan dengan waktu-waktu tertentu, ya. Biasanya pada hari-hari tertentu. Setiap hari Kamis dia sering sakit, pusing ataupun demam ataupun meriang misalnya. Ini problem. Misalnya setiap hari Jumat ataupun hari-hari tertentu lah. Seminggu, setiap pekan itu pasti dia sakit. Nah, ini silahkan dicek, ya. Ataupun masuk ataupun menjumpai ataupun menziarahi daerah-daerah ataupun tempat-tempat tertentu, dia sakit, ya. Ini silahkan dicek, ini adalah gangguan sihir. Kemudian faqdul hawas, hilangnya panca indera secara tiba-tiba. Tiba-tiba sebelumnya dia bisa melihat, bukan karena medis, tiba-tiba dia nggak bisa melihat. Dia bisa mendengar, tiba-tiba nggak bisa mendengar. Bisa berbicara, tiba-tiba nggak bisa berbicara. Ataupun panca indera, ya, tiba-tiba menghilang tanpa sebab. Ya, silakan. Ini dicek dan perlu diruqyah, ya, karena ini adalah gangguan jin, kena sihir, ya. Kemudian yang ke-10, kejang-kejang, ya. Kejang-kejang ataupun epilepsi yang mana tidak ada alasan ataupun unsur medis, ataupun sarafnya ada problem di sarafnya ataupun di kelenjar-kelenjarnya ataupun di kepalanya, nggak ada masalah, ya, tapi dia sering kejang-kejang ataupun semacam epilepsi. Nah, ini adalah gangguan jin, ya, silakan, nggak sihir, silakan diruqyah. Kemudian yang ke-11, ya, di kusodri, dadanya sempit ataupun nyeri, ya, nyeri tanpa sebab. Ya, tanpa sebab dadanya sempit ataupun merasa nyeri tanpa sebab, khususnya ketika ba'da asar, waktu kayak gini nih. Ba'da asar tiba-tiba dadanya nyeri. Ya Allah, kok sakit banget ya, berat banget ya. Nah, ini problem ini. Ataupun ketika dia melihat seseorang tertentu, kok kenapa setiap kali saya melihat orang ini padahal nggak ada apa-apanya, tapi dada saya sakit sekali. Nah, ini problem. Ataupun di tempat tertentu, ataupun dia menziarahi tempat tertentu atau main ke tempat tertentu, tiba-tiba dadanya sakit, ya. Ataupun pada waktu-waktu tertentu, ini problem, ya. Ini kena sihir, ya. Kemudian yang ke-12 itu adalah al-buka la iradi, dia nangis tanpa sebab, sedih, ya. Padahal tanya mikir apa sebabnya, nggak ada, tapi sedih aja bawaannya, nangis saja. Lagi duduk nangis, lagi termenung dikit nangis, mau rebahan nangis. Wah, ini problem ini, ya. Yang semestinya tidak perlu ditangisi, dia menangis. Nah, ini adalah sihir, gangguan sihir secara umum. Al-hasah as-sadisah, ya, indera ke-6 umumnya kalau kita sebut. Oh, ini adalah gangguan, hakikatnya dia lagi kena sihir.
sehingga dia tiba-tiba bisa membaca sesuatu yang mana orang tidak mampu ataupun tidak bisa melakukannya. Ini indera keenam. Kemudian yang ke-14 yaitu adalah disebabkan oleh as-sudud an dzikrillah, ya. Dia terhalang untuk zikir kepada Allah. Untuk berusaha mengingat Allah, dia terhalang. Nah, ini dibagi menjadi dua. Sududu kulli wa sududu juz'i, ya. Terhalangnya secara total dan terhalangnya secara parsial. Kalau terhalangnya secara total, ya, ini sulit sekali dia untuk melakukan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan ibadah-ibadah. Seakan-akan ada yang mencegahnya, mau sholat berat, ya, mau membaca Al-Quran, ada saja, udahlah, nggak usah baca, ataupun ada bisik-bisikan, ataupun ada sesuatu yang mengendalikannya. Susah dia untuk bahkan untuk mendengar Al-Quran aja, dia menolak. Padahal dia seorang Muslim, ya, KTP-nya Islam, tapi dia susah ini untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya, berjamaah pun susah. Ya, ini kemudian diiringi dengan punya rasa dendam yang berlebih-lebihan, ataupun emosi yang emosional lah, temperamen tak terkendali. Nah, ini problem ini. Ya. Kemudian yang kedua, tipe gangguan yang kedua ataupun kesusahan dalam mengingat kepada Allah, yaitu adalah secara parsial tadi. Apa itu? Misalnya contohnya yang simpel itu adalah di saat dia sholat ini, tapi dia nggak sadar seakan dia tuh sholat apa enggak, ya, nggak sadar, ataupun dia lupa ini rakaat keberapa ya, kayaknya ini misalnya sholat zuhur, ini rakaat kedua nih, ketiga nih, padahal itu sudah rakaat keempat. Nah, ini problem ini, ya. Kemudian dia lagi sholat, seakan-akan dia melihat sesuatu di depannya, mungkin bisa semacam salib ataupun hewan-hewan tertentu ataupun bayangan-bayangan lah, ya. Ini yang menyebabkan dia terhalang, ya, ataupun gangguan yang mana itu disebabkan oleh sihir, dan dia susah untuk melakukan aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insya Allah nanti kita akan sambung dengan contoh gangguan-gangguan ataupun gejala-gejala umum yang muncul pada saat tidur. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.